pembelajaran, baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelasnya siapkan untuk berdoa. Semua siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa. Coba sebelum kita mulai, ada yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Siapa? Fitri. Ya, masa dia Fitri? Berapa orang? Satu orang. Ya, mudah-mudahan yang senang dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Amin. Baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Silakan berdiri. Bentuk aljabar. Tapi sebelumnya pelajaran yang telah kita lalui minggu depan apa? Masih ingat? Apa? Bilangan bulat. Apa bilangan bulat kok? Positif. Kalau bilangan bulat positif dimulai dari angka berapa? Unsur-unsur aljabar terdiri dari beberapa. Tunjuk tangan yang tahu, ibu kasih hadiah nanti. Unsur-unsur aljabar, oke, silakan. Ada 4. Apa tadi? Tepuk tangan untuk Siti. Oke, dah ya. Nah, materi kita untuk pembelajaran ini, Ibu, kalian lihat ke depan di sini. Ada tujuan pembelajarannya. Nampak? Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan unsur-unsur aljabar, yaitu yang disebutkan teman kamu tadi, koefisien, variabel, dan konstan. Itu termasuk unsur-unsur dari bentuk aljabar. Nah, ada namanya suku sejenis dan tidak sejenis, tapi itu nanti kita pertemuan yang kedua untuk suku sejenis dengan mengidentifikasikan yang mana variabel, yang mana koefisien, konstanta, suku atau suku sejenis dan tidak sejenis. Pembelajarannya. Sekarang apa manfaatnya? Manfaat kita dalam kehidupan sehari-hari kok kita belajar bentuk aljabar? Manfaatnya adalah supaya kalian kalau di kehidupan sehari-hari, misalkan kalian membeli pena 5 misalnya, seharga 5 itu 25.000. Terus membeli 3 buah buku misalnya ini, seharga 30.000. Kita dapat menentukan berapa satu buku dan berapa satu pena. Jadi harus tahu modal yang harus kalian keluarkan. Nah, itu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang untuk
7, yaitu bab bentuk aljabar bagian pertama tentang mengenal bentuk aljabar. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Pertama, Pak Beni akan sampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami maksud dari bentuk aljabar, lalu memahami istilah suku, variabel, koefisien, dan konstanta pada bentuk aljabar, dan yang terakhir kita akan menentukan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Apa itu aljabar? Aljabar adalah bagian dari ilmu matematika yang menggunakan huruf atau simbol untuk mendeskripsikan suatu menyelesaikan masalah matematika. Nah, kata kuncinya di sini adalah penggunaan huruf atau simbol untuk menyelesaikan masalah matematika. Contoh, dulu waktu SD kan kita biasanya dapat soal kayak gini, 1 tambah 2 sama dengan titik. Nah, ini disebut bentuk aritmatika atau perhitungan biasa. Kita bisa ubah bentuk aljabar dengan mengganti titik-titik ini dengan simbol lain atau huruf. Misalnya X. Jadi 1 tambah 2 sama dengan X. Berapa nilai X-nya? Ya 3 dong, ya kan? Nah, menemukan nilai X inilah nanti yang disebut dengan menyelesaikan bentuk aljabar. Contoh lagi deh. Ada 5 dikurang titik-titik sama dengan minus 4. Kalau mau diubah ke bentuk aljabar, misalnya jadi begini, 5 dikurang Y sama dengan minus 4. Kita gunakan huruf Y sebagai pengganti titik-titiknya. Sebenarnya hurufnya nggak mesti X atau Y, bisa aja huruf lain, atau bahkan kadang-kadang simbol-simbol huruf Yunani seperti alfa, beta, gamma, dan lain-lain bisa digunakan. Lah, kalau simpel ini aja ngapain pakai huruf-huruf segala, malah ngeribetin. Mungkin kalian akan berkomentar kayak gitu, gak apa-apa. Tapi kenyataannya ada banyak banget masalah sehari-hari, baik di bidang ekonomi, fisika, geografi, astronomi, bahkan robotik dan pemrograman game yang kalian mainkan, itu banyak banget mengandung unsur aljabar dalam proses itu. Oh gitu, ya. Nah, Pak Beni kasih satu contoh lagi deh. Kasus sehari-hari yang akan lebih simpel jika kita ubah ke bentuk aljabar. Cek di slide selanjutnya. Contoh lagi nih, Bu Sakti membeli 3 kg apel dan 2 kg jeruk di toko es seharga 130.000 rupiah. Sedangkan Bu Sinta membeli 5 kg apel dan 3 kg jeruk di toko es juga seharga 210.000. Berapakah uang yang harus dibayar Bu Tejo jika ia ingin membeli 1 kg apel di toko es yang sama? Gimana? Ada yang bisa nebak harga 1 kg apelnya berapa? Tulis di kolom komentar, oke? Nah, jadi gini, mari kita coba rumuskan ke dalam bentuk aljabar. Di sini kan fokus utamanya apel sama jeruk. Kita misalkan aja kalau apel itu A dan jeruk itu J. Maka untuk pernyataan pertama, di sini kan Bu Santi membeli 3 kg apel, artinya 3A, karena kan apel tadi kita simbolkan dengan A. Dan 2 kg jeruk, berarti kita tambah dengan 2J, seharga 130.000, berarti 3A ditambah 2J ini nilainya sampai dengan 130.000. Lanjut ya, pernyataan kedua. Bu Sinta membeli 5 kg apel, berarti 5A, dan 3 kg jeruk, berarti 3J. Nah, seharga 210.000, berarti tadi 5A ditambah 3J sama dengan 210.000. Yang ditanyakan 1 kg apel, artinya 1A, sama dengan berapa? Nah, coba lihat, kalimat yang sepanjang ini bisa kita persingkat penulisannya jadi ini aja kan? Inilah salah satu penggunaan aljabar, bisa mempersingkat suatu pernyataan yang rumit sekalipun. Nah, kalau kalian hitungnya benar, nanti akan didapat harga 1 kilo apel adalah 20.000 rupiah. Nah, ini nanti ya, misalkan yang adalah sistem persamaan linear dua variabel.
dari soal cerita tadi, berarti apel sama jeruk. Ada dua ibu membeli apel sama jeruk. Nah, apel itu variabelnya bisa kita ganti dengan simbol apa aja? Bisa A, bisa B, bisa E, dan bisa Y. Itu juga dengan simbol yang lainnya, misalnya alfa, beta, dan theta. Nah, misalnya dari contoh tadi sudah paham belum? Kalau paham ya. Sekarang ibu kasih contoh satu lagi di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ibu Mira membeli 2 kilogram dan 3 kilogram telur di toko B seharga 180.000. Terus ibu Bella membeli gula 4 kilogram dan 2 kilogram telur di toko yang sama. Yang ini tadi 2 kilogram gula. Nah, yang satunya tadi membeli juga 3 kilogram telur. Harganya berapa? 180.000 kok. Itu ibu siapa? Mira. Nah, yang kedua, ibu Bella membeli gula 4 kilogram dan 2 kilogram telur di toko yang sama. Berapa harganya? 160.000. Nah, dari kedua ibu yang membeli ini bisa kita buat bentuk aljabar. Misalnya yang gula kita anggap A. Jangan nanti. Gula kita anggap A, terus telur kita misalkan B. Ini variabelnya. Nah, dari soal cerita di atas, ibu siapa dulu tadi? Ibu Mira 3 kilogram gula ditambah 2 kilogram gula ditambah 3 kilogram telur. Berapa harganya? 180.000. Nah, ibu yang kedua siapa? Ibu B. Membeli berapa gulanya? 2 kilogram gula ditambah 2 kilogram telur. Harganya berapa? 160.000. Nah, dari soal cerita ini kita bisa membuat bentuk aljabar karena tadi dianggap gulanya A, telurnya B. Pertanyaannya, berapa uang yang harus dibayar Ibu Ita? Berarti ibu satu lagi kan? Berarti ada 3 ibu kan? Nah, Ibu Ita akan membeli 1 kilogram gula. Maka bentuk aljabarnya adalah, yang ditanya bentuk aljabarnya. Berarti Ibu Ita ini hanya membeli 1 kilogram gula. Sebelum itu kita lihat dulu di sini cara membentuk bentuk aljabarnya. Bentuk aljabar. Nah, 2 kilogram gula. Berarti kita ganti dengan 2 iya, ini 2 ditambah 3B. Berapa harganya tadi? 180.000. Itu ibu siapa? Mira. Ibu yang satunya lagi?
di sini kita hanya menentukan bentuk aljabarnya aja. Tapi kalau untuk pertanyaan yang ditanya berapa 1 kilogram Ibu Ita, itu nanti kita belajar di kelas 8, yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Sekarang ini kita hanya membentuk kebersamaan aljabar. Tadi yang kita cari cuma koefisien, variabel, konstanta, dan suhu. Nah, sekarang coba Ibu tanya, dari 2A ditambah 3B, ya kan? Nah, koefisien yang A, koefisien A berapa angkanya? 2. Koefisien yang B berapa angkanya? 3. Ngerti kan? Nah, ini koefisiennya. Kalau variabelnya, variabelnya A dengan B. Oke. Berarti sudah ngerti kan? Sekarang kelompoknya sudah Ibu kelompokkan tadi ya. Ibu akan membagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Kalian kerjakan soal-soal itu, ada soal ceritanya, seperti contoh sederhana. Kerjakan secara berkelompok, kelompoknya masing-masing ya. Silakan ketua kelompoknya ambil soalnya. Kelompok 4. Di sini kan ada namanya, nama kelompok kalian. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 4. Nanti kelasnya, kelas 7A. Tujuannya sudah ada, yaitu susun seperti contoh yang di depan. Oke? Cuma kalian membuat bentuk aljabarnya aja. Nah, yang kedua, kalian tadi kan sudah tahu yang mana koefisien, yang mana variabel, yang mana konstanta. Nah, dari itu kalian harus tuliskan pengertian-pengertiannya. Oke? Ya, nama kelompok, namanya di belakang.
masuk. diskusi kami Kuatkan suara. yang dibacakan oleh Agustina. Kami akan membacakan hasil dari soal jawaban. Santi membeli 3 kilogram apel tambah 2 kilogram jeruk seharga 130.000. Sinta membeli 5 kilogram apel tambah 3 kilogram jeruk seharga 210.000. Misalnya apel A jeruk C untuk aljabarnya adalah 3A tambah 2C sama dengan 150.000 dan 5A tambah 3C sama dengan 210.000. Dan soal ketiga akan dibacakan oleh Gak bisa didekatkan agak biar kuat kedengaran. Variabel yang memiliki variabel. Suku adalah variabel beserta koefisiennya. Nomor 3 akan dibacakan di sini. Pak Tohir membeli memiliki 2 jenis ternak, sapi dan ayam. Misalnya sapi A dan ayam B. Maka sapi dan ayam Pak Tohir dalam bentuk aljabarnya 27 sapi tambah 1.500 ayam dan 27A tambah 1.500 B. Kami apabila ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang semua kelompok kan sedang maju. Iya, Bu. Coba kita mau reading dulu supaya senang di sini. Senang. Silakan. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Duduk. Ada 2 soal. Kamu kerjakan di kelompoknya tadi, jangan lupa dikumpulkan ya. Kamu perhatikan untuk individu ya, Ibu ngambil lagi. Isilah kolom pada tabel berikut ini. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan nggak atau kurang paham mengenai bentuk aljabar? Unsur-unsurnya tadi ada berapa? 4. Coba apa tadi? Sekarang siapa yang dapat menyimpulkan apa itu variabel, apa itu konstanta, suku, dan koefisien? Siapa yang bisa menyimpulkan dari pengertian tersebut? Siapa? Ya, Lestari silakan. Aljabar adalah bentuk persamaan yang terdiri atas variabel dan konstanta yang dihubungkan dengan tanda operasi hitung seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Ya, terima kasih. Bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel. Konstanta adalah bentuk aljabar yang berupa bilangan yang tidak. Pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang suku sejenis dengan tidak sejenis. Kalian sudah menyederhanakan